Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Berjumpa kembali dalam mata pelajaran Matematika Umum kelas 12 Sekolah Menengah Atas pada pokok bahasan jarak dalam ruang, subpokok bahasan jarak garis ke garis bersama Ibu Nida. Halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat belajar karena matematika itu menyenangkan. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang menentukan jarak garis ke garis dalam ruang. Dalam hal ini adalah garis sejajar dan garis bersilangan. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kalian diharapkan dapat menentukan jarak garis ke garis dalam ruang, dalam hal ini untuk garis sejajar dan bersilangan. Ya, namun sebelum itu kita akan menentukan dulu apa saja kedudukan garis terhadap garis lain dalam ruang. Nah, di layar kalian telah melihat beberapa kedudukan garis terhadap garis lain. Ya, yang pertama adalah garis G dan garis H berpotongan di titik A. Nah, dua buah garis dikatakan berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang. Nah, coba diperhatikan pada layar, di situ ada bidang alfa, kemudian terdapat garis G dan garis H yang berpotongan di titik A. Nah, selanjutnya pada gambar kedua, di sini ada garis G dan garis H itu letaknya sejajar. Nah, dua buah garis dikatakan sejajar apabila garis tersebut terletak pada satu bidang dan tidak berpotongan. Nah, gambarnya sudah ada ya di layar. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah garis G dan H berimpit. Nah, dikatakan berimpit apabila garis G dan H ini memiliki banyak titik potong. Ya, coba diperhatikan garis G dan H memiliki banyak titik potong. Nah, kemudian yang keempat adalah bersilangan. Nah, coba dilihat anak-anakku sekalian, garis G terletak pada bidang alfa. Sedangkan garis H itu berada di luar bidang alfa. Nah, kemudian garis G dan H ini dikatakan bersilangan dan menembus bidang alfa pada titik A. Nah, di sini sudah nampak gambarnya. Jadi ada 4 kedudukan garis terhadap garis lain dalam ruang. Nah, pada kesempatan ini kita akan menentukan jarak garis terhadap garis. Nah, silakan anakku sekalian memperhatikan posisi untuk garis berpotongan dan garis berimpit. Coba diperhatikan. Ya, kita lihat untuk garis berpotongan dan garis berimpit. Apakah ada jarak yang dibentuk antara garis berpotongan dengan garis berimpit? Ya, coba kita lihat, untuk garis berpotongan dan garis berimpit ternyata jaraknya sama dengan 0 ya, karena kedua garis tersebut sudah bertemu. Nah, olehnya itu pada kesempatan ini kita akan membahas jarak dua buah garis dengan kondisi sejajar dan bersilangan. Oke, baik. Sekarang kita melihat bagaimana jarak garis ke garis untuk dua buah garis sejajar. Nah, coba kita perhatikan. Nah, misalkan terdapat dua buah garis sejajar, yaitu garis F dan garis G. Nah, kita lihat gambarnya sebagai berikut. Nah, ini ada garis F, kemudian garis G,
Ya, ini tanda sejajar ya. Nah, selanjutnya dari garis F ambil satu titik, misalkan titik A. Nah, di sini ada titik A. Nah, setelah itu proyeksikan titik A ke garis G. Nah, ingat tegak lurus ya. Misalkan kita beri nama titik B. Nah, seperti ini. Nah, sehingga jarak garis F ke garis G adalah jarak titik A ke titik B atau panjang ruas garis AB. Iya, jadi ini adalah jarak dua buah garis sejajar. Nah, bagaimana jika kedua garis tersebut bersilangan? Ayo, kita lihat sama-sama ya. Selanjutnya ini. Ya, jarak garis ke garis untuk dua buah garis bersilangan. Ya, kita perhatikan garis F dan G bersilangan. Garis G terletak di bidang alfa. Mana nih gambarnya? Ya, ini adalah garis F dan ini adalah garis G. Nah, katanya garis G terletak di bidang alfa. Nah, ini adalah bidang alfa. Oke, selanjutnya titik A adalah titik tembus pada garis F dengan bidang alfa. Kita lihat mana titik A-nya. Nah, ini dia. Titik tembus pada garis F dengan bidang alfa. Nah, selanjutnya tarik garis dari titik A tegak lurus dengan F dan G ke garis G tepat di suatu titik, yaitu titik B. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya, nah ini ada tanda tegak lurus. Nah, sehingga jarak garis F ke garis G itu sama dengan panjang ruas garis AB. Ya, panjang ruas garis AB. Nah, anak-anakku sekalian, supaya lebih paham, mari kita lihat latihan soal berikut ini. Nah, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Tentukan jarak garis AB dengan CD. Kita lihat penyelesaiannya yang pertama. Ya, yang pertama kita membuat kubus terlebih dahulu ya. Oke, kita buat kubus ABCD EFGH. Kemudian kita beri tanda untuk garis AB dengan tanda garis berwarna merah. Selanjutnya garis CD. Nah, sekarang anak-anakku sekalian silakan perhatikan posisi garis AB dan CD. Ya, sesuai dengan kedudukan yang telah dijelaskan tadi ya. Nah, ternyata garis AB dan CD posisinya bagaimana? Ya, sejajar ya. Karena garis AB dan CD terletak pada satu bidang, yaitu bidang ABCD. Nah, kita perhatikan. Ambil satu titik pada garis AB, misalkan titik B. Kemudian kita proyeksikan tegak lurus ke garis CD, misalkan di titik C. Sehingga jarak garis AB ke CD itu sama dengan panjang ruas garis BC, yaitu 12 cm. Iya, jadi seperti itu ya prosedurnya. Nah, selanjutnya bagian B. Tentukan jarak garis BC dengan EH. Ya, sama seperti langkah yang tadi, kita menggambar kubus terlebih dahulu, kemudian kita beri tanda untuk garis BC, dan garis EH. Kita lihat posisinya bagaimana? Apakah sejajar atau bersilangan? Ya, kita lihat ternyata posisinya adalah sejajar. Ya, mengapa dikatakan sejajar? Ya, karena coba kita lihat di sini, jika kita menarik garis bantu dari B ke E dan dari C ke H, ternyata garis BC dan EH itu terletak dalam satu bidang, yaitu bidang BCEH. Oke, bidang BCEH. Nah, sehingga
karena posisinya sejajar, maka jarak garis BC ke garis EH itu panjang ruas garis BE, di mana BE sendiri adalah diagonal bidang, ya, atau diagonal sisi. Sehingga panjangnya adalah 12 akar 2 cm. Oke. Gimana? Bisa dipahami? Ya, kita lanjut ya. Bagian C. Panjang, tentukan jarak garis AD ke BF. AD ke BF. Nah, bagaimana posisinya? Silakan anak-anakku sekalian disimak. Posisi garis AD ke garis BF. Ternyata posisinya bersilangan. Iya, jadi posisinya bersilangan ya. Nah, kita lihat garis BF itu menembus bidang ABCD di titik B. Kita bisa mengambil titik B, kemudian proyeksikan tegak lurus terhadap garis AD. Ya, sehingga jarak antara garis AD ke garis BF itu adalah panjang ruas garis AB, yaitu 12 cm. Oke, bagaimana? Mudah bukan? Lanjut. Bagian D. Ya, bagian D yaitu tentukan jarak garis BD dengan garis EG. BD dan EG. Wah, garis BD ini adalah diagonal bidang atau diagonal sisi. Kemudian EG juga demikian. Nah, bagaimana menentukan jarak kedua garis tersebut? Kita lihat, di sini kita butuh bantuan untuk garis AC dan garis HF. Nah, ternyata ini memotong di tengah nih ya. Nah, kita buat garis putus-putus. Ya, dan ternyata panjang ruas garis atau jarak garis BD ke garis EG itu tidak lain adalah panjang rusuk kubus itu sendiri, yaitu 12 cm. Ya, bagaimana anak-anakku sekalian? Bisa dipahami? Ya, semoga bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk latihan soal yang lebih menantang lagi. Ya, latihan soal kedua. Nah, kita perhatikan latihan soal kedua, ternyata bangunnya adalah limas. Ayo, ada yang masih ingat gambar limas? Ya, diketahui limas TABCD dengan AB sama dengan 6 akar 2 cm. Kemudian AT sama dengan 10 cm. Jarak garis BD ke garis TC adalah. Nah, sekarang kita lihat gambar limas. Ya, gambar limas dulu nih. Gimana ya gambar limasnya? Nah, ini seperti ini. Limas TABCD. Nah, limas TABCD. Oke, sekarang kita perhatikan. Titik P ini adalah titik tengah perpotongan diagonal AC dan BD. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini yang akan dicari adalah jarak garis BD. Kita beri garis berwarna hitam tebal BD ke garis TC. Nah, seperti ini gambarnya, ya. Nah, setelah itu kita lihat ini adalah proyeksi dari titik P sebagai perwakilan dari garis BD ke garis TC. Nah, ini ada garis putus-putus berwarna merah. Nah, ini adalah proyeksi. Ya, jadi titik P diproyeksikan ke garis TC, diberi nama P aksen. Nah, selanjutnya kita keluarkan segitiga TPC. Segitiga TPC. Ya, dan ternyata segitiga TPC itu siku-siku di titik P. Nah, seperti ini gambarnya.
segitiga TPC siku-siku di titik P. Nah, coba kita lihat di sini panjang garis BD itu sama dengan 6 akar 2 dikali akar 2. Ya, karena BD adalah diagonal bidang atau diagonal sisi dengan rumus A akar 2. Nah, sehingga panjang BD sama dengan panjang AC yaitu 12 cm. Nah, selanjutnya karena CP itu adalah setengah dari diagonal bidang atau diagonal sisi, maka panjang CP-nya adalah 6 cm. Ya, 6 cm. Nah, selanjutnya panjang TA atau AT itu sama dengan panjang TC, yaitu 10 cm. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa panjang TC itu adalah 10 cm, kemudian panjang CP itu adalah 6 cm. Ya, berarti kita akan mencari panjang dari TP. Nah, di mana panjang TP kita dapat memperolehnya dengan menggunakan rumus Pitagoras. Ya, TP sama dengan akar dari TC kuadrat dikurang CP kuadrat. Nah, kita masukkan nilai-nilai yang telah didapatkan tadi, yaitu 10 berpangkat 2 dikurang 6 berpangkat 2. Ya, sama dengan 100 dikurang 36. Hasilnya berapa? Ya, sama dengan 64. Nah, sehingga TP sama dengan akar dari 64 sama dengan 8 cm. Berarti kita sudah dapat TP-nya adalah 8. Berarti yang akan dicari tinggal P aksen. Ya, karena ini adalah perwakilan dari jarak garis BD ke garis TC. Diwakili oleh panjang garis P aksen. Nah, bagaimana cara mendapatkan panjang garis PP aksen? Nah, kita bisa menggunakan perbandingan luas daerah segitiga. Ya, coba kita lihat. Nah, perbandingan luas daerah segitiga dengan membandingkan luas daerah segitiga dari dua perspektif, dua pandangan, di mana luas daerah segitiga TPC dengan CP sebagai alas dan TP adalah tinggi. Nah, dibandingkan dengan luas segitiga TPC dengan TC sebagai alas dan PP aksen adalah tinggi. Ya, tentu saja kita menggunakan rumus luas segitiga yaitu 1/2 alas kali tinggi, berarti 1/2 CP dikali TP. Kemudian dibandingkan dengan 1/2 dikali TC dikali PP aksen. Kita masukkan sesuai dengan persamaan, diperoleh PP aksen sama dengan CP kali TP per TC. Kita masukkan angka-angka yang telah diperoleh tadi, CP-nya panjangnya 6, TP 8, kemudian TC-nya 10, 6 kali 8, 48, kemudian dibagi 10 sama dengan 4,8 cm. Jadi, jarak garis BD ke garis TC yang diwakili oleh panjang ruas garis PP aksen itu adalah 4,8 cm. Oke, bagaimana anakku sekalian? Lanjut? Ya, kita lanjut latihan soal ketiga. Baik, latihan soal ketiga, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Tentukan jarak garis EC dengan BD. Nah, silakan anak-anakku sekalian mencoba menggambar kubus ABCDEFGH, kemudian beri tanda untuk ruas garis EC dan BD. Nah, setelah diperhatikan ternyata EC ini adalah diagonal ruang.
Iya, betul sekali. EC adalah diagonal ruang dan BD sendiri adalah diagonal bidang atau diagonal sisi. Nah, sekarang kita lihat buat bidang yang tegak lurus dengan garis BD. Kita hubungkan B dan G, kemudian D dan G, sehingga terbentuk bidang BDG. Ya, terbentuk bidang BDG. Nah, bidang BDG ini garis EC itu menembus bidang BDG di titik Q. Nah, coba anak-anakku sekalian melihat tampilan di layar. Di sini ada garis berwarna kuning. Nah, kemudian garis EC itu menembus bidang BDG di titik Q. Nah, maka perwakilan jarak garis EC dengan BD itu diwakili oleh panjang ruas garis PQ. Jadi, kita tinggal mencari berapa panjang atau jarak dari P ke Q. Bagaimana cara mencarinya? Nah, di sini kita membutuhkan bantuan garis EG. Kita lihat kita telah menghubungkan titik E ke G dan akan terbentuk bidang ACEG. Ya, kalau agak sulit dibayangkan, boleh dikeluarkan bidangnya ACEG. Ya, kita keluarkan seperti ini ya, ACEG. Nah, kemudian setelah itu bidang ACEG-nya ini sudah keluar, sudah nampak. Ya, setelah itu kita lihat pada bidang ACEG ini EC adalah diagonal ruang. Nah, ternyata kita lihat ini sudah terbagi menjadi 3 bagian ya, 3 bagian. Sehingga karena EC-nya itu adalah diagonal ruang, berarti panjangnya adalah 12 akar 3. Ya. Karena ini sudah terbagi menjadi 3 bagian, jadi panjang CQ itu adalah 1/3. Ya, CQ 1/3 dari panjang CE. Berarti 12/3 itu sama dengan 4, jadi 4 akar 3. Nah, selanjutnya kita lihat CP. Ya, CP itu apa? CP ini adalah setengah dari panjang AC. Panjang AC. Ya. Jadi CP ini adalah setengah dari 12 akar 2. Ya, sama dengan 6 akar 2. Nah, setelah kita peroleh hasilnya, nah berarti yang ingin dicari ini adalah panjang PQ. Karena segitiga CQP adalah segitiga siku-siku di titik Q, berarti kita bisa menggunakan bantuan Pitagoras. Ya, kita bisa menggunakan bantuan Pitagoras, yaitu PQ sama dengan akar dari CP kuadrat dikurang CQ kuadrat. Nah, sekarang CP kita masukkan nilainya yaitu 6 akar 2 pangkat 2. Kemudian CQ itu adalah 4 akar 3 pangkat 2. Oke, 6 kali 6 sama dengan 36. Dikali 2 sama dengan 72. Kemudian 4 kali 4 sama dengan 16. 16 dikali 3 sama dengan 48. Nah, kemudian kita perkurangkan, diperoleh hasil PQ sama dengan akar 24. Nah, setelah itu disederhanakan menjadi 2 akar 6. Jadi, jarak garis EC dengan garis BD yang diwakili oleh panjang ruas garis PQ adalah 2 akar 6 cm. Oke, baik. Anak-anakku sekalian, demikianlah tadi latihan soal. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, anak-anakku sekalian, kesimpulan untuk materi hari ini. Yang pertama, kedudukan garis terhadap garis lain. Tadi ada berapa? Ya, ada 4 ya. Yang pertama berpotongan, kemudian sejajar, yang ketiga berimpit,
Dan yang terakhir adalah bersilangan. Nah, selanjutnya jarak antara dua garis sejajar atau bersilangan adalah panjang ruas garis yang tegak lurus. Ya, jadi kata kuncinya adalah yang tegak lurus. Ya, jadi Ibu garis bawahi, kata kuncinya adalah tegak lurus terhadap kedua garis tersebut. Ya, jadi jika Anandaku sekalian mendapatkan soal-soal mengenai jarak antara dua garis sejajar atau garis bersilangan, maka upayakan dia tegak lurus terhadap kedua garis tersebut. Baik, anak-anakku sekalian, demikianlah untuk pertemuan hari ini. Selanjutnya, supaya anak-anakku sekalian bisa lebih paham mengenai materi yang telah dipaparkan tadi, ini ada tugas. Silakan diselesaikan di buku tulis masing-masing. Ya, ini tugas. Diketahui balok ABCD EFGH dengan panjang AB sama dengan 15 cm dan BC sama dengan 12 cm. Balok tersebut mempunyai volume 1440 cm kubik. Hitunglah jarak garis AD ke garis FG. Ya, silakan anak-anakku sekalian menyelesaikan soal ini. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh berkomunikasi dengan guru pendamping yang ada di sekolah. Oke, baik. Saya rasa cukup untuk materi kita hari ini. Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar matematika, karena matematika itu menyenangkan. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi Smart School berkarakter cerdas.